Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. La wudu'a, tiada sah atau tiada sempurna, liman, tiada sah atau tidak sempurna orang yang berwudu, liman, bagi orang, lam yadhkur, yang tidak menyebutkan ismallahi, nama Allah, alaihi, kepadanya. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majahin bi isnadin dha'ifin. Mencatatkan hadis Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih membahas tentang bagaimana tata cara wudu, mengambil dari wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang akhir sanad riwayat sampai kepada sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah atau tidak sempurna wudu seseorang yang tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita mau berwudu, awal sebelum kita berwudu, kita dianjurkan membaca basmalah. Kalau misalnya kita wudunya pakai keran, begitu keran dibuka, kita cuci tangan, kita membaca Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Kemudian sesudah itu membaca basmalah. Sesudah membaca basmalah, kita membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Baru kemudian kumur-kumur. Ini Bapak Ibu biasa begitu apa biasa nih? Biasanya bagaimana? Iya. Jadi buka keran itu pertama bersyukur kepada Allah, kalimatnya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai alat untuk bersuci. Kemudian baca basmalah, kemudian baca doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari gangguan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu pula supaya setan itu tidak datang untuk mengganggu saya. Baru kemudian kumur, terus kemudian niat wudu, ya. Pertama mengucapkan kalimat niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Nah, kalau wudunya orang yang dia itu beser, ya, orang itu karena pasca operasi prostat, ya, jadi netes terus, maka orang yang seperti itu cara wudunya pertama berwudu sesudah masuk waktu sholat, ya. Lalu sebelum berwudu dia istinja dulu, cebok dulu, kemudian pasang pampers, lalu wudu.
itu sudah masuk waktu sholat. Misalnya mau sholat duhur 12 kurang 10 menit berarti jam 12, pokoknya sudah lewat dari adzan. Kemudian sama kaifiyahnya, hanya niat wudunya yang berbeda. Kalau orang normal nawaitul wudu'a raf'al hadasil asghari. Kalau orang yang misalnya orang laki-laki sudah ngences namanya, udah netes terus, atau orang perempuan yang dia itu terkena darah istihadah, ya, darah penyakit, maka wudunya adalah niat wudunya nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Saya niat wudu supaya untuk memperbolehkan ibadah sholat. Karena wudunya orang yang seperti ini berarti wudunya tidak bisa menghilangkan hadas kecil, karena hadas kecilnya keluar terus. Nah, itu kaifiyahnya. Kemudian dalam berwudu itu diawali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu qaulus syarih, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala. Kalimat tidak sempurna atau tidak sah wudu seseorang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafal ulama'u fi ta'wili hadzal hadis. Para ulama berbeda pendapat tentang mentakwilkan hadis ini. Tentang memaknai hadis ini beda. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menjadi pegangan kita dalam ibadah, khususnya Imam Syafi'i, ay la wudu'a kamila, yaitu tidak sempurna wudu seseorang yang tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha ta'wil musy'irun bi anna tasmiyata 'indal wudu'i mustahabbatun. Maka kalimat bismillah, membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika wudu atau ketika memulai wudu adalah dihukumkan sunnah, karena maknanya la kamila, la wudu'a ay la kamila, li'annal manfiya anhu al kamalu. Karena kalau meninggalkan membaca bismillah berarti wudunya tidak sempurna. Sah apa tidak? Sah apa tidak? Sah, tapi tidak sempurna karena tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menurut Imam Hambali, ya, Imam Ahmad ibnu Hambal, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi, ya, tidak sah wudu orang yang tidak membaca bismillah. Ai la wudu'un sahihun, tidak sah wudu orang itu. Jadi orang wudu kalau nggak baca bismillah, menurut Imam Hambali itu wudunya tidak sah. Fahadha ta'wilu musy'irun bi anna tasmiyata wajibatun. Maka menurut Imam Hambali bahwa membaca bismillah awal dari berwudu hukumnya adalah wajib. Maka kalau tidak baca bismillah berarti wudunya tidak sah menurut Imam Ahmad ibnu Hambal. Tapi menurut Imam Syafi'i wudunya tetap sah tapi tidak sempurna karena tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan ini sama dengan keterangan hadis yang mengatakan la sholata li jiranil masjidi illa fil masjid, ya. Dulu pernah kita bahas ketika membaca kitab Mizanul Kubra,
Ada hadis berbunyi, la salata li jiranil masjid illa fil masjid. Ada yang memaknai tidak sah salat tetangga masjid kecuali di masjid. Tapi Imam Syafi'i memaknai tidak sempurna salatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Karena kita salat di masjid dengan salat di rumah beda apa sama? Ya, salatnya sama, tapi nilainya berbeda. Berangkatnya kita dari rumah ke masjid, langkahnya dihitung kebaikan. Selangkah dihitung 10 kebaikan. Langkah yang kiri dihapus 10 kesalahan dan dosa. Kalau di rumah ngelangkah-ngelangkah enggak? Ya enggak jalan-jalan orang wudu di rumah kita juga. Kalau sholat di masjid, apalagi datang sebelum azan, berarti kita datang sholat tahiyatul masjid, menjawab muadzin yang beradzan. Selesai azan ada sholat sunnah qobliyah misalnya. Kalau maghrib berarti sunnahnya bukan qobliyah tapi bainal adzanain, khususnya sebelum maghrib dan sebelum isya, tidak qobliyatal maghribi atau qobliyatal isya'i, tapi sunnah mutlak berdasarkan hadis bainal adzanaini salatun, antara adzan dan iqamat itu disunnatkan melakukan salat 2 rakaat. Lain hal qobliyah subuh atau qobliyah zuhur atau qobliyah asar. Maghrib dan isya enggak ada qobliyah, adanya ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Tapi seandainya sesudah adzan maghrib kita sholat sunnah, boleh. Tapi sholat sunnahnya bukan sholat qobliyah maghrib. Begitu pula seandainya sesudah adzan isya kita sholat sunnah, maka sholat sunnahnya bukan qobliyah isya. Kemudian kalau sholat di rumah, kira-kira ada sholat qobliyahnya enggak? Ya, jangankan qobliyah, ba'diyah, sholat fardunya aja cepet. Iya, cepet. Nah, berarti ada nilai tambah. Kemudian kalau di masjid, berarti kita berupaya untuk sholat berjamaah. Sekalipun kita tertinggal, datang ke masjid, jamaah sudah bubar, kita sholatnya sendirian, itu tetap ada nilai sholat berjamaah, sekalipun kelipatannya tidak 27 derajat, karena sudah ada niatan mau sholat jamaah. Kalau di rumah berjamaah apa dewekan? Sendirian kita di rumah. Di masjid selesai sholat zikir, ya, dibimbing sama imam sampai selesai, tutup doa, rapi doa, sholat sunnah ba'diyah. Di rumah ada zikirnya enggak? Paling-paling juga Allahumma lantas jalan, ya, enggak pakai Allahumma antas salam, salam kanan salam kiri, istighfar sambil ngelipet sejadah, sejadah dilempar, peci dicopot, ya, baju dilepas, kain sarung dilepas, udah nggak ada zikir doa sampai selesai. Rata-rata begitu. Salat ke masjid ada nilai silaturahim, ketemu dengan teman-teman jamaah, lalu selesai bersalaman satu dengan yang lain, itu nilai tambah. Kalau di rumah sendirian, maka kata Imam Syafi'i, salat di rumah itu bukan tidak sah, ya, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Tapi kalau kata Imam Hanafi, Imam Hambali, tidak sah tetangga masjid kecuali sholat di masjid, ya, tidak sah, sholatnya batal, ya. Jadi orang sholat tapi kena sanksi dosa. Alasannya bahwa masjid dibangun untuk menciptakan syiar ajaran agama
Islam. Apalagi ada orang yang berpendapat begini, orang si mondar-mandir sholat di masjid, riya itu. Saya mah nggak pingin disebut riya, sholat saya mah di rumah aja. Lah kalau semua orang prinsipnya kayak dia, berarti masjidnya sepi, udah bikin kontrakan aja di petak-petak. Nah, iya, nggak perlu ada masjid kalau seperti itu. Nah ini contoh. Karena itu, fal jumhuru hamilu alal kamali. Ya. Jadi sebagian besar ulama memahami bahwa orang wudu tidak diawali dengan membaca bismillah, maka wudunya tidak sempurna, bukan tidak sah. Baik. Walid Tirmidzi, dan menurut Imam Tirmidzi, ada lanjutannya itu ya di bawahnya hadis itu. Walid Tirmidzi, dan menurut Imam Tirmidzi, an Sa'id bin Zaid, dari sahabat Sa'id bin Zaid, wa Abi Sa'idin, dan dari sahabat Abu Sa'id, nahwuhu. Ya. Nahwuhu berarti sama dengan riwayat Abu Sa'id dan Abu Sa'id bin Zaid dan Abi Sa'id. Ya. Wa qala Ahmadu, dan berkata Imam Ahmad, la yasbutu fihi syai'un, la yasbutu, tidak ada ketetapan hadis fihi padanya, syai'un fihi di dalamnya, syai'un sesuatu pun, yakni hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala, itu dicatatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sa'id ibnu Zaid, dan Abu Sa'id mengatakan, dan Abu Sa'id ya. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan fil babi an Aisyata wa Abi Sa'id wa Abi Hurairah wa Sahal bin Sa'ad wa Anas. Qala Ahmad bin Hanbal la a'lamu fil babi hadisan sahihan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak menemukan hadis yang sahih terkait dengan masalah wudu yang harus diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena hadis ini dijelaskan bahwa sanadnya dhaif. Dhaif itu lemah. Tetapi tentu hadis dhaif manakala untuk menguatkan amal ibadah boleh. Ya, hadis lemah kalau untuk menambah kekuatan ibadah boleh. Tapi hadis lemah tidak kuat untuk berhujjah. Hadis lemah tidak kuat untuk menjadikan alasan dalam berdiskusi, kecuali li fadhailil a'mal, untuk kesempurnaan amal ibadah. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi menurut Imam Syafi'i, orang wudu membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya adalah sunnah. Tetapi hal-hal yang sunnah karena untuk sempurnanya ibadah, maka jangan ditinggalkan. Seperti misalnya kita sholat mungkin jadi imam, mungkin jadi makmum. Kita sholat itu sempurna ketemu dengan takbiratul ihramnya imam, maka di saat imam baca Fatihah, kita tetap disunnatkan membaca doa iftitah ya. Itu jangan ditinggal. Allahu akbar kabira ya. Walhamdulillahi katsira, inni wajjahtu, dan seterusnya, itu jangan ditinggal. Karena di situ ada pengakuan kita di hadapan Allah, yaitu pada kalimat
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan kita di hadapan Allah. Maka sekalipun sunnah jangan ditinggalkan. Ya. Lah kalau sholat sunnah gimana? Sekalipun sholat sunnah. Sekalipun sholat sunnah, misalnya nanti ya tadi kita ba'diyah maghrib itu baca itu doa iftitah. Nanti ba'diyah isya baca doa iftitah. Sekalipun sholat sunnah. Tapi kalau sholat tarawih kira-kira imam baca iftitah enggak? Biasanya kan begitu takbir Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin terus gitu ya. Ya, jadi enggak sempat kita baca iftitah. Jadi pekerjaan sunnah jangan dianggap sepele. Karena as-sunnatu hiya ar-ribhatu. Ibadah-ibadah sunnah itu hitung-hitungannya adalah keuntungan kita dalam beribadah. Berarti kalau al-fardiyatu ya, kalau ibadah fardu, ibadah yang wajib itu modal pokok. Sementara pekerjaan sunnah, ibadah sunnah adalah keuntungannya. Sehingga nanti satu saat kalau ibadah fardu kita ada yang kurang, bisa ditambelin lewat nilai-nilai ibadah sunnah. Kayak orang dagang, kalau modalnya berkurang maka diambilkan dari hasil keuntungannya. Misalnya seperti itu. Wa an Talhata bin Musarrifin, dari sahabat Talhah bin Musarrif, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, radhiyallahu anhu semoga Allah ridho kepadanya. Qala dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu bainal madmadati wal istinsyaqi. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dha'ifin. Ra'aitu aku melihat Rasulullah, yaitu Rasulullah SAW di dalam berwudu, yaghsilu memisahkan bainal madmadati di antara kumur-kumur wal istinsyaqi dan istinsyak, yaitu menarik air ke dalam hidung. Mencatatkan hadis Imam Abu Dawud dengan sanad yang lemah pula. Wa fi lafzi Abi Dawud, ya, qaulu syarih, wa fi lafzi Abi Dawud qala dakhaltu. Ya. Dalam riwayat Abi Dawud kalimatnya dakhaltu alan nabi. Di hadis ini ra'aitu Rasulullah sallallahu wa huwa yatawaddau, Rasulullah sedang berwudu. Jadi sahabat Talhah dapat riwayat dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya, kakeknya melihat cara wudu Rasulullah, yaitu antara kumur-kumur dengan nyedot air ke hidung itu berbeda. Jadi kumur-kumur sesudah mengeluarkan air dari mulut, Rasulullah ngambil air lagi, ditaruh di tangan, kemudian disedot ke hidung. Salasan 3 kali. Wa huwa yatawaddau. Nih kata riwayat Abu Dawud, aku masuk ke rumah Rasulullah, Rasulullah sedang berwudu. Wal ma'u yasilu min wajhihi wa lihyatihi ala sadrihi. Air yang buat wudu Rasulullah itu mengalir dari wajahnya sampai ke jenggotnya, bahkan menetes ke dadanya.
Fara'aituhu yafsilu bainal madmadati wal istinsyaqi. Lalu aku melihat bahwa Rasulullah dalam berwudu, mula-mula wudu itu berkumur, yaitu antara air yang buat berkumur dengan air buat ngisep ke hidung dipisahkan. Artinya tidak pada air yang sama. Wa qauluhu an abihi an jaddihi fa abuhu huwa musarrif, ya. Ayahnya namanya Musarrif. Wa jadduhu Amr bin Ka'ab al-Hamadani. Kakeknya namanya Amr bin Ka'ab al-Hamadani. Jadi yang melihat wudunya Rasulullah adalah kakeknya, namanya sahabat Amr bin Ka'ab. Qauluhu yafsilu bainal madmadati wal istinsyaqi. Ucapannya bahwa Rasulullah membedakan atau memisahkan antara kumur-kumur dengan istinsyaq, fihi subutul fasli bainal madmadati wal istinsyaqi. Ini menjelaskan, ya, menjadi ketetapan bahwa dipisahkan antara kumur-kumur dengan dengan mengisap air ke hidung. Wa indana, dan menurut kita, kata pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari dari Bekasi, ma'asyirah syafi'iyyati annal jam'a bainahuma afdalu i'timadan alal hadis al-ati qariban. Menurut kami, ya, orang-orang yang mengikuti madhab Imam Syafi'i, bahwa menghimpun antara air kumur-kumur dengan air sedot ke hidung itu lebih utama karena berpegang kepada keterangan hadis yang di bawah nanti akan dibaca. Jadi cara kumur-kumur dengan menyedot air ke hidung ada dua cara. Dua-duanya Rasulullah mengerjakan. Kumur-kumur dulu baru ngisep air ke hidung. Kemudian yang kedua, kumur-kumur sambil ngisep air ke hidung pada air yang sama. Keterangannya di mana? Nih di hadis ke-21. Wa an Ali radhiyallahu anhu, hadis riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu'i, menyifati tentang wudunya Rasulullah. Summa, kemudian tamat madha sallallahu alaihi wasallam wastansara salasan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung salasan sebanyak 3 kali. Yumatmidu wa yansiru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhul ma'a. Berkumur-kumur dan menarik air ke hidung pada telapak tangan yang diambilnya dari air yang sama. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, mencatatkan hadis Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Jadi yang pertama prakteknya ambil air, kumur-kumur, disemprotin 3 kali, semprotin. Sesudah itu ambil air, ya, hidungnya dimasukin ke air, tarik, sedot, ya, sekuatnya, lalu dikeluarkan. Ambil lagi air, 3 kali sedot, ya, selesai. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, Rasulullah mengambil air, ditarik dari mulut dan ditarik pula dari hidung. Mulutnya nyedot, hidungnya juga nyedot bersamaan sekali. Kemudian ambil lagi air yang kedua, ya, ngambil ke mulut, ngambil juga ke hidung 3 kali. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama dipisahkan antara kumur dengan nyedot air ke hidung. Cara yang kedua, kumur dan nyedot air ke hidung secara bersamaan. Udah pernah praktekin belum? Jarang, ya, jarang. Jadi sedot air ke hidung itu banyak faidah.
Faedah yang pertama, bahwa setan itu bersembunyi di lubang hidung. Jadi kalau disemprotin air, setannya kabur. Itu faedah pertama. Faedah yang kedua, untuk kesehatan. Orang yang dalam wudu sering nyedot air ke hidung, dia akan terbebas dari penyakit polip. Apa polip namanya ya? Pengeringan lendir hidung, pengeringan ingus hidung di dalam rongga hidung. Polip, bener ya? Yang nutupin rongga hidung. Karena ingus yang mengering itu ketika kesentuh air, dia mencair kemudian terbuang. Faedah yang ketiga, ini saya baca di ilmu kedokteran. Jadi ada orang dari Arab, dia berobat ke Perancis. Dia kena penyakit stroke ringan. Lalu ketika bertemu dengan dokter, kata dokter, sebetulnya obatnya ada di orang Islam. Apa itu Pak Dokter? Obatnya adalah menyedot air ke hidung. Orang Islam selalu melakukan itu. Kapan? Yaitu saat berwudu. Salah satu sunnahnya adalah nyedot air ke hidung. Karena nyedot air ke hidung itu menghidupkan syaraf-syaraf kepala. Coba Bapak kalau nggak biasa nyedot air ke hidung, sedot sekenceng-kencengnya. Kalau nggak teng-tengan di kepala itu ya, teng-teng-teng itu. Itu. Nah itu salah satunya itu. Iya. Tapi kalau sudah terbiasa mah enak aja. Iya. Ya itu pakai air biasa. Beda dengan gurah. Ya. Kalau kori itu kenapa suaranya halus, bagus, itu gurah. Ya. Ada dari dedaunan yang ditumbuk, ya, dikeluarkan lendir dedaunan, lalu orang itu tidur terlentang, ditetesin di hidungnya. Nanti dalam beberapa detik, lalu kemudian tengkurap keluar, itu semua lendir-lendir keluar. Itu namanya gurah. Nah kalau kita mau coba pakai air kelapa muda, tuh, coba boleh. Ya. Air kelapa muda, syukur-syukur nemu air kelapa muda hijau. Itu bisa ya bagi yang sudah kena penyumbatan hidung karena pengeringan ingus, itu boleh dicoba dengan cara itu. Atau orang-orang yang berpotensi ada gejala-gejala stroke, itu boleh dibiasakan khususnya dalam wudu, sehingga ada nilai sunnah, ada pula sebagai pengobatan secara tradisional. Wa an Abdullah bin Zaid, dan dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu'i, masih menyifati tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menguatkan hadis yang ke-21. Summa, kemudian adkhala, memasukkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan yadahu, tangannya ke dalam air. Ketika tangannya sudah terisi air, famat madha, kemudian beliau berkumur-kumur, wastansyaqa, dan menyedot air ke hidung, min kaffin wahidin, dari telapak tangan yang satu. Artinya tidak berganti dengan air yang lain. Yaf'alu dzalika salasan, Rasulullah mengerjakan hal seperti itu sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qaulu syarih hadhanil hadisani yadullani ala annal madmadata wal istinsyaqa min kaffin wahid, wal hadisani marji'ani lisyafi'iyyati fi afdaliyatil jam'i bainal madmadati wal istinsyaqi alal fadli bainahuma. Dua hadis ini menerangkan hal yang berbeda. Pertama,
memisahkan antara kumur-kumur dengan mengisap air ke hidung. Kemudian dua hadis yang terakhir, yaitu antara kumur-kumur dengan mengambil air ke hidung itu dalam satu kali tarikan. Maka menjadi rujukan bagi orang-orang yang mengikuti madhab Imam Syafi'i fi afdhaliyatil jam'i, tentang keutamaan menghimpun bainal madmadati wal istinsyaqi, antara kumur-kumur dengan menyedot air ke hidung, alal fadli bainahuma, atas keutamaan di antara keduanya. Qultu, aku berkata, kata pengarang kitab ini, taqaddama annahu 'alal khiyari baina riwayataini. Aku mendahulukan atas pilihan di antara dua riwayat, yaitu riwayat pada hadis yang pertama adalah memisahkan antara kumur-kumur dengan istinsyak, dan dua hadis yang terakhir itu antara kumur-kumur dan istinsyak adalah berbarengan. Maka zahabal a'immatus salasatu ila annaha mustahabbatun min sunanil wudu. Berarti tentang kumur-kumur dan menghisap air ke hidung, dua-duanya adalah merupakan bagian dari kesunahan orang dalam berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa mulai mempraktekkan bagaimana antara kumur-kumur dengan istinsyak sebelum menyempurnakan pada rukun wudu yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dulu, tolong ambil.